Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 17 Maret 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hancurnya Kesombongan. Firman Tuhan terambil dalam Ratapan 4 ayat 16 sampai dengan ke-17. Demikian bunyi firman Allah. Tuhan sendiri mencerai beraikan mereka, tak mau lagi yang memandang mereka. Para imam tidak mereka hormati, dan orang-orang tidak mereka kasihi, orang-orang tua tidak mereka kasihi. Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia. Dari menara penjagaan kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kesombongan itu akan menghancurkan sampai sehancur-hancurnya, sehingga kami boleh belajar untuk menjadi orang-orang yang punya ketundukan dan kerendah hatian di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kesombongan itu menghancurkan. Kalau kita berbicara tentang menghancurkan, maka berarti runtuh. Kalau berbicara tentang runtuh, berarti dari tinggi menjadi lebih rendah. Sedangkan kesombongan adalah berbicara tentang bagaimana menjadi orang yang semakin tinggi, dan semakin tinggi lagi. Bentuk kesombongan dari manusia bagaimana kemudian mendirikan menara Babel yang ingin tingginya sampai kepada ke langit. Tetapi berbicara tentang kesombongan, motivasi kesombongan adalah meningkatkan diri semakin tinggi lagi, sehingga merasa dirinya lah yang paling terbaik, dirinya yang paling cerdas, dirinya lah yang paling sukses, dan dirinya lah yang lebih daripada segala-galanya. Sementara yang lain dianggap lebih rendah dari dirinya. Itu yang disebut dengan kesombongan. Sementara faktanya, apakah benar seperti demikian? Bahwa orang yang sombong itu berada di tempat tinggi, lalu yang lain berada di tempat rendah? Tidak demikian. Karena kesombongan itu bukan sebuah fakta. Kesombongan adalah berbicara tentang kondisi hati dan pikiran yang merasa lebih baik, kemudian merendahkan orang lain. Kesombongan hanya berbicara tentang sesuatu yang dimiliki oleh dirinya dan tidak dimiliki oleh orang lain. Dan itu bisa bersifat fakta dan juga bersifat sebetulnya perasaan. Orang-orang yang berada dalam kondisi rendah berupaya untuk menyombongkan diri. Dalam rangka menyombongkan diri seringkali diikuti dengan cara-cara penipuan, diikuti dengan cara-cara merubah fakta, merubah keadaan, merubah data. Itu dengan kesombongan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Ratapan, di dalam ayat yang ke-16 pasal ke-4, Tuhan sendiri mencerai beraikan mereka, tidak mau lagi ia memandang mereka. Di sini berbicara tentang orang-orang yang mencoba untuk menjadi sombong, dan banyak contoh-contoh tokoh-tokoh di dalam sejarah manusia maupun di dalam Alkitab. Bagaimana kemudian Herodes yang begitu sombong dan rakyatnya memuja dia, menganggap dia itu seperti Tuhan, kemudian duduk di atas tahta, berjubahkan jubah ungu, lalu kemudian ditampar oleh malaikat Tuhan dan matinya dimakan cacing-cacing. Itu kesombongan luar biasa. Kita berbicara tentang kitab Ratapan. Kitab Ratapan adalah sebuah kitab yang menjelaskan tentang kehancuran Yerusalem di tangan orang-orang Babel. Bagaimana mungkin Yerusalem, dan juga berbicara tentang orang Israel yang diberkati oleh Allah, yang dilindungi oleh Allah, yang dicukupkan oleh Allah. Mereka yang mendengarkan Taurat-Taurat Tuhan, yang begitu luar biasa, janji-janji Tuhan. Lalu kemudian bagaimana mungkin mereka bisa dihancurkan? Sehingga kehancuran yang sesungguhnya bukanlah kehancuran di tangan orang Babel. Bagaimana kemudian orang Babel itu menghancurkan Yerusalem, lalu kemudian menjarahnya, membakarnya, dan kemudian menghancurkan bait Salomo yang sudah 400 tahun berdiri, hancur di tangan Babel. Jadi siapa sesungguhnya yang menghancurkan Yerusalem? Siapa sesungguhnya yang menghancurkan daripada orang-orang Israel? Sesungguhnya bukanlah orang Babel, tapi dalam izin Tuhan memakai orang Babel untuk menghancurkan Yerusalem. Sehingga Tuhan sendirilah yang mengizinkan kehancuran itu terjadi. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena mereka orang-orang Israel, penduduk-penduduk Yerusalem yang menyembah berhala, yang sudah meninggalkan Tuhan. Yang di dalam catatan Ratapan yang kita baca ayat 16, Tuhan sendiri mencerai beraikan mereka. Tuhan tidak lagi mau memandang mereka, sebab para imam tidak mereka hormati, orang-orang tua tidak mereka kasihi.
Di sini berbicara tentang tidak ada lagi rasa hormat kepada Allah yang diwakili oleh para imam, tidak ada lagi rasa hormat kepada orang tua, kepada manusia yang diwakili oleh para orang-orang tua mereka. Kalau Tuhan sudah tidak dihormati, kalau orang tuanya juga sudah tidak dihormati, apalagi yang bisa dihormati dari orang-orang yang seperti demikian? Kesombongan itu hanya menjadi orang-orang yang gila hormat. Orang-orang yang gila hormat, dia tidak bisa lagi menghormati Allah. Orang-orang yang gila hormat, dia sulit sekali untuk menghormati orang tua. Bahkan dia tidak bisa menghormati siapapun juga dalam hidupnya. Karena orang-orang sombong adalah orang-orang gila hormat. Mari kita belajar sahabat seperjalanan dalam kehidupan keseharian kita. Berapa banyak kita bertemu dengan orang-orang sombong, menyombongkan diri. Memamerkan mungkin kekayaannya, memamerkan kecerdasannya. Lalu kemudian juga menjadi orang yang sangat berbicara itu luar biasa, sangat hiperbol, dilebih-lebihkan. Kalau kemudian berdiskusi, berdebat, tidak mau kalah, merasa benar sendiri, suaranya merasa kencang sendiri. Ini kelompok yang merasa menjadi orang-orang yang harus dihormati dalam dirinya. Sahabat seperjalanan menjadi orang-orang yang gila hormat, menjadi orang-orang yang sombong. Itu pada dasarnya sesungguhnya menurunkan dirinya sendiri. Akibat dari kesombongan adalah kehancuran. Dan kesombongan itu adalah lambangnya bagaimana? Lambangnya Yerusalem. Bagaimana di tangan Babel Yerusalem itu dikatakan dihancurkan, dibakar dan dijarah. Bagaimana bahkan bait Salomo yang sudah 400 tahun berdiri dibuat hancur. Dan itu dalam izin Tuhan. Demikian juga sahabat seperjalanan. Mengapa kita sangat dibutuhkan punya sikap hati rendah hati? Orang yang rendah hati itu akan ditinggikan oleh Allah. Bukankah itu hukum Tuhan? Barang siapa yang ingin meninggikan diri akan direndahkan. Dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Allah. Kesombongan itu pada prinsipnya itu menghancurkan. Kesombongan adalah upaya menjadi orang yang terus meningkat tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara menindas, dengan cara berucap sombong, dengan cara memamerkan. Tapi orang-orang seperti demikianlah, sama seperti dengan Yerusalem, akan Tuhan hancurkan, akan Tuhan ratakan dengan tanah. Akan Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa yang kita tidak sukai terjadi dalam hidup kita, di dalam waktu sesaat. Bagaimana orang yang kaya karena kebakaran hancur dalam sesaat. Bagaimana kemudian orang yang sombong dengan kata-katanya, mulutnya yang berbusa-busa menyombongkan diri, lalu terkena penyakit tertentu yang membuat dia sulit untuk berbicara. Ada banyak cara Tuhan bisa merundukkan menara Babel yang kita bangun. Sehingga dengan demikian, baiklah sahabat seperjalanan, jauhkanlah sikap sombong apapun bentuknya. Milikilah kerendahan hati di hadapan Allah. Karena kita sesungguhnya bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Kita ada, kita berada, kita punya, kita diberi kelebihan. Semuanya berasal daripada Allah. Sehingga seluruhnya itu harus dikembalikan kepada Tuhan, menjadi kemuliaan Tuhan, dan bukan menjadi alasan untuk menyombongkan diri. Yang sombong, yang angkuh, bertobatlah dan berubahlah hatimu, lebih memiliki rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah untuk memberikan kepada kami peringatan pengajaran untuk tidak sombong. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.